kan terkait dengan transformasi geometri ya, bagian yang kedua, dilatasi. Setelah sebelumnya udah kita diskusikan terkait dengan translasi. Oke, ini urutannya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa kita setelah translasi kita pelajari dilatasi ya, baru nanti setelahnya refleksi dan rotasi. Ini pengantar juga bisa kalian baca ya. Oke, jadi dilatasi ini sebenarnya uh, untuk memperbesar sama memperkecil ya bentuk ukuran dari sebuah kondisi titik atau bangun atau garis gitu ya. Ini sebenarnya semacam ilustrasinya ini ya kan. Nah, ini dan teman-temannya berkunjung ke PDN. Di sana mereka mengamati miniatur sebuah pesawat terbang. Miniatur pesawat terbang ini mempunyai bentuk yang sama dengan pesawat terbang sesungguhnya, tapi ukurannya lebih kecil gitu ya. Nah, ukurannya lebih kecil. Kemudian bentuk seperti miniatur pesawat terbang ini telah mengalami dilatasi diperkecil ya dari pesawat terbang yang sesungguhnya. Selain dilatasi diperkecil, terdapat pula dilatasi diperbesar. Misalnya pencetakan foto yang diperbesar dari klisenya. Faktor penyebab diperbesar dan diperkecil, ya kan, diperkecil bangun ini disebut dengan faktor dilatasi. Faktor dilatasi ini dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya huruf K gitu ya. Nah, kalau K-nya lebih kecil dari -1 atau K lebih besar, maka ini diperbesar. Tapi kalau nilai K itu di antara -1 sampai 1, ya kan, maka dia diperkecil gitu ya. Kalau sama dengan 1, maka dilatasi tidak mengalami perubahan. Gitu ya. Oke, sekarang misalkan kita perhatikan sebuah lingkaran ya. Nah, misalkan pusatnya di titik P ini seperti ini, ya kan? Kemudian pusatnya 4,2 pas ya. 4,2 mungkin titiknya, dan melalui titik 4,4 ya, atau titik Q. Ya kan? Nah, pusatnya terhadap 0,0 misalkan ya di sini dilatasi. Faktor skalanya setengah. Berarti diperkecil gitu ya. Barang yang diperoleh dari lingkaran berpusat ini, ya, maka titik P ini diperkecil. Ya kan? Kalau diperkecil dia dari 4,2 menjadi 2,1 ya. Nah, jadi 2,1 di sini titik P aksennya. Kemudian 4,4 jadi 2,2 jadi sini titik aksennya. Jadi kira-kira bentuk lingkarannya, ya kan? Nah, jadi lebih kecil, diperkecil ya. Jadi kira-kira seperti ini bentuk lingkarannya ya kan? Nah, jadi kira-kira gitu jadinya, gitu. Ya, itu faktor skalanya setengah, gitu ya. Bisa dipahami kira-kira ya. Oke, ini uraiannya sebenarnya kan, faktor skalanya setengah diperoleh lingkaran dengan pusat 2,1 ya yang tadi, melalui Q-nya tadi di 2,2 gitu ya. Oke, jadi secara umum bisa kita buat notasinya jadinya seperti ini, ya kan? Nah, misalkan pusatnya di 0,0 ya, pusat 0,0 faktor skalanya K, maka menghasilkan kalikan aja ya skalanya dengan titiknya KA dikali KB gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk matriks seperti inilah kira-kira ya kan. Oke, kemudian kalau berpusat di M, N ya, nah, berarti kita kurangkan aja K dikali A dikurang M ditambah M, K dikali B dikurang N ditambah N faktor skalanya gitu ya. Oke, itu kira-kira secara ini. Nah, atau sebenarnya kalau mau pakai matriks seperti ini ya, gitu, nggak ada masalah. Oke, ini untuk pengertian yang tadi, faktor skalanya kita kalikan aja ya, nggak ada masalah. Contoh misalkan, biar lebih mudah kita memahaminya, misalkan titiknya P 5,6 dilotasi, ya kan, pusat O dengan faktor skala 3, ya kan. Nah, karena ini 0,0, O itu kan 0,0 ya kan. Nah, berarti langsung aja 3 kali 5, 3 kali 6, makanya 15,18 lah dia. Jadi diperbesar ya kan. Inilah bayangannya P aksennya. Itu juga titik F 2,3 pusatnya. Ya, faktor skalanya 4. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau mau kita buat ya kan. Nah, dikalikanlah dia. 5 dikurang 5 kali kurang 2 tambah 2, 4 dikali 6 kurang 3 tambah 3. Sebenarnya gini ini ya kan.
Nah, misalkan kita buat tadi X, Y, berarti kan X dikurang 2, Y dikurang 3, ya kan? Nah, ini apanya? Kemudian faktor skalanya katanya 4, ya kan? Nah, titiknya tadi berapa katanya? 5,6. Berarti 5 dikurang pusatnya kan 2. 6 dikurang pusatnya tadi berapa? 1,3 ya. Nah, gini. Ya, makanya dari sini kan bisa diperoleh jadi apa? 5 kurang 3, kurang 2, 3 kali 4, 12. Ya kan? Kemudian ini 6 kurang 3, 3. 3 kali 4 juga 12. Gitu ya kan? Nah, baru ini kita pindahkan, ya kan? Nah, berarti X kurang 2 sama dengan 12. X kurang 2 sama dengan 12. Maka dari sini kan X kan sama dengan 14. Itu juga di bawahnya. Y kurang 3 sama dengan 12. Maka Y-nya kan sama dengan 12 tambah 3. Berarti 15 kan? Nah, makanya 14,15 gitu. Sama ya? Nah, gak ada masalah sebenarnya gitu. Sehingga bayangannya seperti ini gitu. Oke. Kemudian selanjutnya kalau persamaan nanti ya hampir sama sebenarnya dengan yang sebelumnya juga. Misalkan kalau persamaannya 2x kurang 3y sama dengan 6, ya kan? Nah, dilatasi dengan ini. Nah, pertanyaannya di sini berapa luasnya atau nanti berapa apa namanya bayangannya gitu ya. Nah, jadi kita buat aja. Nah, di sini dibuatnya ini garis ini memotong di 3,0. Kalau ya kan? Kalau x-nya 0 berarti y-nya kan 6 dibagi min 3. Makanya min 2 ya kan? Nah, berarti mula-mula kalau x-nya 0, y-nya min 2. Sumbu x di A 3,0 ya. Kalau x-nya 0, ya kan, berarti y-nya 6 dibagi min 3, berarti min 2 ya. Min 2 berarti di bawah ya. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 6 bagi 2, berarti 3. Berarti kira-kira di sini. Nah, jadi mula-mula kan gini lah itu garisnya ya kan, mula-mula. Sebelum difaktor skalakan. Nah, karena dilatasi 0, min 2, makanya kita kalikan. Ya kan? Nah, kita kalikan berarti 2 kali tadi kan titiknya kan ini ya min 2 ya y-nya kan. Kalau dikali min 2 kan jadi 4 kan. Nah, makanya di sini. Ini 3 kalau dikali min 2 kan jadi min 6 kan. Nah, jadi ke sini minus 6-nya, makanya ini. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya berapa persamaan, karena di sini kebetulan yang ditanya luasnya, berarti luas dari gambar ini lah ya kan. Makanya setengah alas kali tinggi. Alasnya kan ini 6 ini kan. Tingginya 4, makanya jawabannya 12 gitu. Jadi kalau ditanya berapa persamaannya, berarti kita buat aja. Berarti kan jadi dia kan X ini Y, ya kan? Nah, sama dengan minus 2 dikali, ini pusatnya 0,0 tadi kan, X, Y. Makanya jawabannya di berapa? Min 2X, min 2Y, gitu ya. Oke. Jadi ini kan X aksen kan? Nah, jadi dia X aksen itu sama dengan min 2X. Berarti dari sini kan X-nya berapa nih? Min setengah X aksen. Inilah kita ganti. Itu juga yang ini. Y aksen sama dengan min 2Y. Ya kan? Berarti Y-nya sama dengan min setengah Y aksen. Inilah kita gantikan. X gantikan dengan ini. Y-nya gantikan dengan ini. Apa tadi persamaan kita? 2X kurang 3Y sama dengan 6. Baru kita gantikan. Berarti jadi berapa? 2 kali min setengah X aksen ya kan dikurang 3 dikali Y-nya juga min setengah Y aksen sama dengan 6. Berarti jadi berapa nih? Min X aksennya hilangkan aja karena udah diganti ya kan. Min X ditambah 3 per 2 Y sama dengan 6. Karena ini pecahan biasanya kita kali 2 ya. Semua kali 2. Berarti ini berapa? Min 2X tambah 3Y sama dengan
12 gitu. Saya atau kalau mau sama dengan 0 bisa juga menjadi min 2x ya kan tambah 3y ya kan, nah kurang 12 sama dengan 0 bisa juga gitu ya, gitu bisa dipahamin ya. Oke, ini contoh yang ketiga kalau berpusat di bukan 0,0 ya. Nah, misalkan tadi ini titiknya ya kan, dilatasinya ini menghasilkan aksen. Koordinat dari P ini katanya 1,-2. Maka koordinat yang baru berapa? Nah, gini ya, faktor skalanya 2,3. Ini sama kayak yang tadi. Ya kan? Maka 2/3 dikali titiknya ya kan? X dikurang pusatnya tadi ini 1,-2. K-nya tadi 2/3 kan? Nah, 2/3 tinggal kalikan aja. Masukinlah kira-kira ke sini ya kan? Gitu. Ya, ini kita tinggal apain 2/3 min 5 min 1 berarti min 6. Min 6 bagi 3 ya kan? Ini min 6. Min 6 bagi 3 min 2 ya, min 2 kali 2 4. Min 4 tambah 1 makanya minus 3 ini. 13 kurang min 2 berarti 15. 15 bagi 3 5. 5 kali 2 10. 10 kurang 2 makanya 8. Makanya titiknya min 3,8 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, ini latihannya kalian kerjain. Sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.